Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurmamba Olivaria. Saya dari kelas 12 IPA 2 SMA Muhammadiyah 1 Ponorogo. Jadi, saya akan mengajak kalian semua ke salah satu monumen yang terkenal sekali di Kota Pacitan bernama Monumen Jenderal Sudirman yang ada di Desa Pakis Baru, Kecamatan Nawangan, Kabupaten Pacitan. Ikutin terus ya kegiatan saya. Jadi teman-teman, untuk menuju ke Monumen Jenderal Sudirman, kalian akan menemukan beberapa tugu seperti ini di sepanjang jalan. Tugu itu bertuliskan tentang semangat-semangat perjuangan sang jenderal sendiri untuk menyemangati pasukannya pada saat masa gerilya. Jadi teman-teman, kita sekarang sudah sampai di gerbang depan Monumen Jenderal Sudirman. Di sini ada tulisan rute gerilya Panglima Besar Jenderal Sudirman. Jadi saya sudah sampai di kawasan atau di depan gerbang Monumen Jenderal Sudirman sendiri, dan beginilah pemandangan yang ada di sini. Jadi pernah dikatakan luas Monumen Jenderal Sudirman ini mencapai kurang lebih 97,831 meter persegi. Alamat Monumen Jenderal Sudirman ini bertepatan di Dusun Sobo, Desa Pakis Baru, Kecamatan Nawangan, Kabupaten Pacitan. Jadi Monumen Jenderal Sudirman ini dibangun untuk menghormati perjuangan sang jenderal dan beserta pasukannya yang bergerilya dari kota Yogyakarta hingga akhirnya sampai di Dusun Sobo. Di jarak yang ditempuh oleh Jenderal Sudirman dari Yogyakarta ke Dusun Sobo ini sekitar 141 km. Tampak depan dari Monumen Jenderal Sudirman. Fasilitas yang ada di sini pun sangat lengkap dan juga banyak kuliner-kuliner yang terjejer rapi di samping kiri jalan. Jika diperhatikan, ada salah satu batu yang menjadi bukti peresmian dari Dr. Susilo Bambang Yudhoyono pada tahun 2008. Menurut informasi yang saya dapat, Jenderal Sudirman ini lahir pada tahun 1916 di Jawa Tengah dan ayahnya pernah bekerja di pabrik gula di Kalibagor, Banyumas. Tanggal 1 Maret 1949 pernah terjadi serangan besar-besaran yang ada di Yogyakarta sebagai ibu kota Indonesia. Serangan ini disebut peristiwa serangan umum 1 Maret 1949. Jenderal Sudirman bersama pasukannya melakukan gerilya ini dari satu daerah ke daerah lainnya hingga akhirnya sampai di Dusun Sobo, sekali daerah yang sudah dilewati oleh Panglima Besar Jenderal Sudirman seperti Ponorogo, Sawon, Jetis, dan akhirnya sampai di Dusun Sobo. Monumen Jenderal Sudirman mulai dibangun pada tahun 1981. Pembangunan ini tidak terlepas dari Roto Suwarno yang merupakan putra Pakis Baru. Monumen sebagai tanda terima kasih atas perjuangan sang Jenderal Sudirman sendiri. Jadi ada tangga yang harus kita lewati untuk menuju ke Monumen Jenderal Sudirman. Jadi sekarang saya akan melewati tangga pertama, yaitu 45 anak tangga yang melambangkan tahun 1945 Indonesia Merdeka. Tepat di bawah patung ada lapangan yang sangat luas yang biasanya digunakan untuk upacara Hari Kemerdekaan Indonesia. Akan melewati anak tangga kedua yang berjumlah 8 yang melambangkan pada bulan 8, yaitu bulan Agustus, Indonesia Merdeka. Selanjutnya adalah anak tangga terakhir yang berjumlah 17. Anak tangga ini melambangkan pada tanggal 17 Agustus Indonesia Merdeka.
kita sudah bisa melihat patung Jenderal Sudirman ini sendiri. Tinggi patung Jenderal Sudirman ini sekitar 8 meter ya teman-teman. Lingkungan yang ada di sekitar patung pun sangat bersih. Jadi bukti sejarah perang gerilya dari Yogyakarta hingga ke Pacitan ada di monumen ini. Jadi terdapat 38 relief yang ada di tembok-tembok di bawah patung ini. Relief ini menunjukkan dari lahirnya Jenderal Sudirman hingga beliau wafat. Dan ini era Pak SBY, Pak Presiden, ini pembangunan ini ada diorama, ada relief ini tahun 2008. Jadi berikut adalah relief pertama, yaitu rumah kelahiran sang jenderal. Untuk relief kedua, yaitu Jenderal Sudirman diterangkan di sini sedang belajar mengaji, lalu belajar kepanduan, dan masih banyak lagi. Berikut adalah relief berisi tentang perintah kilat. Di relief ini, Jenderal Sudirman berangkat bergerilya bersama pasukannya dari Yogyakarta. Jadi teman-teman, di sini juga terdapat villa yang dulu pernah dipakai oleh Bapak Susilo Bambang Yudhoyono saat berkunjung ke Monumen Jenderal Sudirman ini. Villa ini sudah sangat lama, namun bangunan pada villa ini tetap kokoh dan juga dari arsitekturnya yang sangat modern, menurut saya menjadi daya tarik villa ini. Sudah sangat terlihat sekali ya, villa ini sudah tidak pernah ditempati. Untuk bangunan yang sangat modern seperti ini, menurut saya sangat disayangkan ya jika dibiarkan terbengkalai. Ini selain sebagai tempat bersejarah untuk mengenang perjuangan Jenderal Sudirman bersama pasukannya, monumen ini juga digunakan sebagai tempat wisata yang banyak sekali biasanya dikunjungi oleh masyarakat sekitar maupun masyarakat dari luar kota, bahkan turis asing. Saya akhiri untuk vlog kali ini dan saya ucapkan terima kasih karena sudah menonton. Pesan saya untuk selalu melestarikan budaya dan juga menjaga sejarah yang ada di Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.